Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Syalfi Malik. Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai bilangan dan pengolahan data. Saat ini kita akan membahas tentang pecahan. Oke, kita cek dulu. Pecahan adalah representasi bilangan yang menunjukkan sebagian dari suatu bilangan. Jadi istilahnya itu pecah dari kan utuh kan, kemudian pecah jadi bagian dari suatu bilangan. Pecahan terdiri dari dua bagian, yaitu pembilang dan penyebut. Nah, kalau guru saya dulu eh, menganalogikannya itu ini ya, pembilang. Pembilang itu yang eh, membilang, terus kemudian penyebut itu yang di bawah. Kenapa? Ya karena dia nyebut terus astagfirullah, astagfirullah. Dia ketindihan sama pembilangnya. Jadi dia penyebut selalu di bawah. Seperti itu. Pembilang adalah bilangan yang menunjukkan bagian dari bilangan utuh yang diambil. Jadi istilahnya dia itu yang dibagi gitu loh. Nah, sedangkan penyebut menunjukkan pembagian seberapa besar bagian yang diambil dari bilangan utuh. Nah, singkatnya gimana sih? Pecahan dapat ditulis dalam bentuk pecahan biasa ataupun desimal. Misalnya kayak gini tuh tadi ya, pembilang dibagi penyebut. Jadi penyebut itu di bawah ketindihan pembilang. Jadi menyebut terus astagfirullah, ketindihan kita. Jadi itu namanya penyebut. Jadi pembilang itu yang dibagi. Misal 2/3. Ada dua eh, dua kue atau apa dibagi jadi 3 orang buat 3 orang. Ataupun contoh yang lain sebagainya. Sedangkan pecahan desimal itu ditulis dalam bentuk bilangan desimal seperti 0,65. Misalnya seperti itu. Setelah itu, pecahan juga dapat disederhanakan atau dikurangi menjadi bentuk yang paling sederhana dengan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Misal, eh berapa ya? 6/4. Misal tuh, maksudnya itu gimana sih? Bentar, saya pakai pena dulu. Jadi gini, ini kan pecahan juga dapat disederhanakan, 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 atau dikurangi menjadi bentuk yang paling sederhana. Ini ya, paling sederhana. Dan bagi bilangan penyebut dengan bilangan yang sama. Misalnya seperti ini. 6/12. Dibagi dengan bilangan yang sama. Nah, jadi ini yang atas dibagi 6, yang bawah juga dibagi 6. Nah, atas dibagi 6, yang bawah dibagi 6. Sama dengan 1/2. Nah, itu lebih kecil dan sederhana daripada 6/12. Seperti itu. Istilahnya disederhanakan lah. Like that. Lanjut. Oke. Kita langsung ke contoh. Ini adalah contoh dari penjumlahan pecahan. Caranya gimana? Samakan penyebut dengan mencari KPK dari 2 dan 3. Nah, jadi pertama-tama kita harus cari dulu KPK-nya ini ya. Kita cari KPK dari penyebut. Misal ini besar. Nah, kita cari KPK seperti yang kemarin telah kita bahas. Cara mencari KPK di mana? Nah, kalau 2 sama 3 ini KPK-nya juga sangat mudah ya. Misal kita cari 2 sama 3 ya tetap. Jadi 2 dibagi 21 ini nggak bisa. Dibagi 3, 1, 1. Oke, jadi 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi KPK-nya adalah 6. KPK-nya itu 6. Setelah cara 1, samakan penyebut dengan mencari KPK, jumlahkan kedua pecahan yang memiliki penyebut yang sama. Oke, ini kan sudah memiliki penyebutnya 6 ya, fix ya. Nah, terus caranya gimana? Nah, kita tarik ke sini dulu bentar.
Coba tak pakai yang ungu. Jadi gini, set. Ah, ini dibagi dulu. Dibagi dulu. Ada berapa? 6 bagi 2? 3 toh. 3 terus gini langsung terusannya. Set. Setelah dibagi kemudian dikali. Berarti 3 kali 1 berapa? 3. Nah, setelah itu sama dengan, taruh sini. Sama dengan 6 dibagi 2, 3. 3 kali 1, 3. Set. Nah, kemudian ini tandanya ditambah. Ini pun ke sini. 6 dibagi 3 sama dengan 2. 2 kali 1 sama dengan 2. Oke. Lanjut ke merah. Sama dengan 3 tambah 2 berapa? 5. Kemudian per 6. Oke. Jadi hasilnya 5 per 6. Seperti ini ya. Jadi ini kan jumlahkan kedua pecahan yang memiliki penyebut yang sama. 3 tambah 2, jadi ini 5 per 6. Ini sudah sangat sederhana. Ini adalah contoh dari penjumlahan pecahan. Semoga bisa dipahami ya. Oke. Kita lanjut ke pengurangan pecahan. Oke, kita lanjut ke pengurangan pecahan. Sama seperti tadi, samakan penyebut dengan mencari KPK dari 3 dan 4. Nah, sama. KPK dari 3 dan 4. Kita cari dulu KPK-nya. Bagi 2 dulu. Set. Udah bisa. 2. Bagi 2 udah bisa. 3. 2 dibagi 2, 1. Set. 3. 3 dibagi 3, 1. Oke. 2 kali 2 kali 2, 4. 4 kali 3 sama dengan 12. Jadi KPK-nya adalah 12. Kenapa harus KPK? Ya biar sederhana. Misal langsung dikalikan aja boleh, tapi nanti agak ini ya, agak perlu effort untuk menyederhanakannya. And then seperti tadi kita lanjutkan, kita tunjukkan untuk merangkainya buat naruh sini. Ini berarti dibagi, kemudian ke sini, dikali, sini, sama dengan 12 bagi 3 berapa? 4. 4 kali 2, 8. Tandanya apa? Kurang. Nah, kemudian 12 dibagi 4 berapa? 3. 3 kali 1 berapa? 3. Sama dengan, oke, 8 dikurangi 3 berapa? 5. Kemudian per 12. Sip. Oke, ini sudah ya. Ini adalah pengurangan pecahan. Sederhana aja. Nah, semoga tidak ada yang bermasalah ya di sini. Lanjut. Sekarang adalah perkalian pecahan. Ini sangat enak menurut saya. Nah, karena kita tidak memerlukan effort apa-apa, mungkin. Jadi tinggal dikaliin aja seperti yang ada di tulisan ini. Kalikan pembilang dengan pembilang, berarti ini ya. Ini dengan ini. Kemudian penyebut dengan penyebut. Penyebut dengan penyebut. Tinggal dikaliin aja. 2 kali 3. Bentar, tak ganti. 2 kali 3 berapa? 6. Kemudian 3 kali 4, 12. Nah, jadi sama dengan, jadi ini ya, 6 per 12 itu udah
aslinya udah hasilnya. Cuma kan tadi ada di pengantar awalnya, kita akan menyederhanakan biar lebih sederhana lagi. Ini kita bagi sama 6. Kok kayak persen ya? Bentar, kita hapus dulu. Oke, kita bagi dulu. Setelahnya kita bagi dengan 6. Ini juga kita bagi dengan 6. Sama dengan 6 dibagi 6, 1. 12 bagi 6, 2. Oke, jadi seperti ini. Sederhanakan jika masih bisa. Kata kuncinya itu. Jika masih bisa disederhanakan. 1/2 bisa disederhanakan, bisa, tapi jadi desimal. Nggak usah ya. Cukup kita pecahan yang biasa aja. Lanjut. Kita masuk pada pembagian pecahan. Untuk membagi pecahan, kita perlu mengalihkan pecahan pertama. Nah, mengalihkan ya. Mengalihkan pecahan pertama dengan kebalikan, fokus ya, kebalikan pecahan kedua. Pecahan kedua tak tandai dengan ini. Pecahan kedua. Pecahan kedua mana, guys? Ini, guys. Nah, oke. Kita pakai warna-warna ya, biar mudah identifikasinya. Pecahan pertama tetap 2/3, tapi dikali ya, guys. Terus kita ke pecahan keduanya kayak gini. 4/1. Nah, jadi 2 kali 4 berapa? 8. 3/1 berapa? 3/1. 3 kali 1 berapa? 3. Oke. 8/3. Seperti ini. Ini aslinya sudah benar. Tapi misal mau disederhanakan lagi juga bisa. Nah, tapi ini pun sudah dianggap benar juga. Seperti itu. Kalau disederhanakan lagi gimana? Nah, kalau disederhanakan lagi ada nanti pakai porogapit ya. Gitu. Lanjut, kita akan pada intinya di mana? Iya, intinya ada di sini. Nah, intinya ada di sini. Jadi ini adalah latihan soal yang mungkin sangat-sangat menentukan sekali. So, kita akan kerjain 2/3 dikurangi 1/4. Ini selesaiin dulu aja. 2/3 dikurangi 1/4. Nah, seperti tadi, KPK-nya lagi 3/4. Berapa? 12. 12 bagi 3. 4 kali 2, 8. 12 bagi 4, 3. 3 kali 1. 3 kali 1, 3. Sama dengan 5/12. Ini aja ya, berarti jadinya. Kemudian, ini juga tarik ke sini. 1/2 ditambah 1/3. Sama dengan 2. KPK-nya 2 sama 3 berapa? 6. Nah, 6 bagi 2, 3. 3 kali 1, 3. 6 bagi 3, 2. 2 kali 1, 2. Ditambah. Oke. Kemudian, sama dengan 5/6. Yang atas adalah 5/12, yang bawah adalah 5/6. Jadi, misal dijadikan soalnya, ini berarti soalnya sudah berubah ya. 5/12 dibagi 5/6. So, kita akan lanjut. Oke. Kita perlu meyakini bahwa ini sama aja dengan 5/12 dibagi 5/6.
seperti kaidah pembagian tadi bahwasanya kalau pembagian itu kayak perkalian yang dibalik. Nah, jadi kita tulis lagi 5/12 dikali 6/5. Seperti itu. Nah, ini kan sama aja tuh ya. Misal kita langsung coret aja, pakai pakai kata-kata coret juga bisa. Set, set. Nah, tinggal 6/12. Ini dibagi 6, ini juga dibagi 6 sama dengan 1/2. Jadi hasilnya adalah setengah. Oke, seperti itu ya. Semoga tutorial singkat ini cukup memahamkan. Nah, jika ada yang ditanyakan bisa tanya aja di kolom komentar ataupun jika masih ada terdapat kekurangan dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.